Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Sulfitri Andini, mahasiswi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan membahas materi tentang inventory atau persediaan. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu kepada kalian bahwa persediaan sudah diatur oleh PSAK nomor 14. Apa sih PSAK? PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Merupakan sebuah kerangka prosedur rujukan untuk membuat laporan keuangan, di mana berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan menyajikan laporan keuangan. Nah, itu adalah pembahasan singkat tentang PSAK. Kembali lagi pada materi kali ini, yaitu inventory atau persediaan. Inventory atau persediaan itu digunakan pada dua perusahaan. Yang pertama perusahaan dagang, yang kedua perusahaan manufaktur. Nah, pada perusahaan dagang itu berupa persediaan berupa barang dagang, atau disebut juga dengan merchandise inventory, di mana perusahaan akan membeli barang dagang, kemudian akan menjual barang tersebut tanpa mengubah bentuk barang. Persediaan merupakan kelompok aset, yaitu aset lancar, di mana akan memberikan manfaat jika barang tersebut terjual. Nah, kalau pada perusahaan manufaktur itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Kalau persediaan bahan baku adalah persediaan berupa bahan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses dalam proses produksi dan menghasilkan barang jadi. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang sampai akhir periode ketika kita menyusun laporan keuangan ternyata ia sudah termasuk dalam proses produksi dan sudah menyerap biaya produksi, tapi sampai dengan akhir periode belum kita selesaikan atau belum menjadi barang jadi, maka ia dikatakan persediaan barang dalam proses. Yang ketiga yaitu persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah melalui tahap proses produksi dan sudah siap untuk dijual atau diserahkan kepada pemesan. Tiga jenis persediaan ini termasuk ke dalam kelompok aset, yaitu aset lancar, dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Penentuan kuantitas barang dagang adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Cara penentuannya yaitu berbeda tergantung pada sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan. Jika menggunakan sistem pencatatan perpektual, maka akan menggunakan kartu persediaan. Kartu persediaan itu digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan mutasi barang dagang. Kalau barang dagang dibeli berarti barang dagang bertambah, maka kita akan upgrade kartu persediaan. Namun harus diingat, terkadang jumlah persediaan yang sebenarnya di gudang bisa jadi berbeda dengan jumlah menurut catatan, disebabkan karena persediaan tersebut rusak, pecah ataupun hilang, dicuri, sehingga perusahaan menggunakan sistem perpektual juga tetap melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagang yang tersisa menurut catatan persediaan dengan unit barang dagang menurut hasil perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menentukan hasil perhitungan fisik, dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir dengan nilai menurut perhitungan fisik. Lain halnya dengan sistem pencatatan periodik. Kalau pada sistem periodik kita tidak menggunakan kartu persediaan, maka jumlah kuantitas barang dagang pada akhir periode dapat diketahui setelah kita melakukan perhitungan fisik persediaan pada setiap akhir periode. Perhitungan fisik ini tidak hanya menghitung jumlah unit, tetapi berat dan juga kondisi untuk setiap jenis barang. Hasil perhitungan fisik berupa jumlah barang dagang yang masih tersisa dalam satuan unit. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan mengalihkan unit yang masih tersisa hasil perhitungan fisik dengan harga perolehan per unit. Nah, kalau pakai sistem pencatatan periodik, maka jurnal penyesuaian itu pasti harus dibuat. Tujuannya untuk menghapus nilai persediaan barang dagang awal dan memunculkan nilai persediaan barang dagang akhir. Permasalahan yang muncul dalam penentuan kuantitas.
persediaan disebabkan ada dua hal. Yang pertama yaitu pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau good in transit. Permasalahan yang akan muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagang yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang tersebut belum sampai di gudang perusahaan. Ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan, hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagang dalam perhitungan pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Ada dua syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama yaitu FOB Shipping Point, dan yang kedua adalah FOB Destination Point. FOB Shipping Point adalah suatu kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Sedangkan pada FOB Destination Point adalah suatu kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagang baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Barang konsinyasi atau disebut juga dengan barang titipan merupakan barang dagang milik perusahaan atau orang lain yang dititip oleh perusahaan kita untuk dijual. Perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang, dan bagi perusahaan yang menjual barang konsinyasi ini, maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih atas harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang tidak laku, maka risiko yang menanggung adalah pemilik barang, bukan perusahaan yang menjual. Metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan berapa nilai persediaan barang dagang akhir. Nilai persediaan barang dagang akhir ini akan menjadi nilai yang akan kita laporkan atau kita sajikan pada laporan posisi keuangan. Penilaian persediaan yang dimaksud di sini adalah menentukan nilai persediaan barang dagang akhir dalam satuan mata uang, bukan dalam satuan unit. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode harga perolehan. Yang kedua metode LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Dan yang ketiga yaitu metode estimasi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu metode, yaitu metode harga perolehan, yaitu penilaian persediaan menggunakan harga perolehan. Artinya nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan per unit adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda, maka ada beberapa cara untuk menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan. Yaitu yang pertama yaitu identifikasi khusus. Perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya pada motor ataupun mobil yang memiliki nomor rangka mesin yang berbeda. Untuk mencari nilai persediaan barang dagang akhir, maka unit yang masih tersisa pada akhir periode dikali dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa. Kemudian yang kedua, asumsi arus. Asumsi arus harga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama FIFO atau first in first out adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagang akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan yang terakhir. Harga pokok penjualan jika kita menggunakan sistem periodik, HPP akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang tersisa untuk dijual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Sedangkan jika menggunakan sistem perpetual, HPP akan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Yang kedua yaitu LIFO atau disebut dengan last in first out adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Sedangkan
Harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan menggunakan hasil perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit untuk harga perolehan terakhir. Metode LIFO ini tidak diperkenankan oleh SAK IFRS karena dengan menggunakan asumsi ini, nilai persediaan disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan karena nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit, urut harga perolehan awal. Yang ketiga itu average method. Average adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagang akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagang akhir. Sedangkan jika menggunakan sistem perpetual, harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Harga perolehan rata-rata per unit ini dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. Jika kita menggunakan rata-rata sederhana, maka harga perolehan rata-rata per unit adalah jumlah harga perolehan dalam satu periode dibagi dengan berapa kali perubahan harga perolehan dalam periode tersebut. Jika menggunakan rata-rata tertimbang, maka harga perolehan rata-rata per unit adalah total harga perolehan yang tersedia untuk dijual di dalam satuan mata uang yang dibagi dengan beberapa unit yang tersedia untuk dijual. Baiklah, itulah materi inventory yang saya jelaskan pada saat ini.